Ya, coba enggak apa-apa mic-nya dibuka dulu. Dulu. Nah, warna apa ini, Ma? Merah. Merah. Iya. Ini? Ya. Hijau. Ini tadi kelewat ini. Kuning. Hijau ya. Hijau. Ini? Kuning. Coklat. Coklat. Ya, ini? Oh, sebentar loading. Buka deh. Banget gini ya mic-nya Bunda. Kuning. Kontrolnya ya. Nah, ini ungu ini Hitam. hitam. Merah. Merah. Alhamdulillah, berarti sudah banyak yang konsentrasi, nggih. Tadi kan tebak warna, berarti yang harus itu warnanya, bukan bunyi tulisannya ya. Alhamdulillah, sederhana saja. Oke, Bismillah. Sekarang Bunda mulai materinya. Izin share screen sudah tidak. Camilan. Ini belum tampak ini ya. Udah kayaknya agak respon. Sepertinya lama. Minggu ini tuh apa tenang? Belum tampak ya ayah bunda slide-nya. Belum kelihatan. Ya, belum kelihatan ya share screen-nya bunda. Masuk, anunya nak tolong nak. Itu saya tuan nyapu. Iya, Natin masih diam. Bentar sayang ya. Bunda coba lagi screen-nya Bunda. Itu tampak? Sudah mulai tampak. Sudah. Iya, tinggal menampakkan slide-nya. ini Bunda Putih. Mau belajar. Ya? Kayak ini. Iya, di sana. Sudah tampak ya bunda slide-nya? Kayaknya slide-nya belum tampak. Cuman di bunda kok tampak ya? Oh, tapi di sana nggak kelihatan slide-nya. Kecil. Belum tampak, baru kelihatan foldernya. Ya, Folder gitu. Saya stop dulu. Nah. Tampak? Ya, sudah. Kecil ya. Sudah tampak. Kita mulai. Tema kita hari ini adalah membentuk anak berakhlak mulia dengan berkisah. Ya. Pepatah yang mengatakan itu mungkin kita boleh gagal dalam membangun bisnis. Ya, boleh gagal dalam berusaha, tapi kita tidak boleh gagal membentuk akhlaknya. Karena anak ini adalah investasi. Anak ini adalah investasi kita, bukan hanya tapi
Pas lebaran mungkin nanti kalau ayamnya besar bisa disembelih gitu. Ya, telurnya bisa kita ceplok. Nah, lalu jika kita memelihara kambing dan sapi, kita mengharap daging dan susunya. Atau bisa juga tenaganya ya, zaman dulu itu bisa loh untuk membajak sawah. Pertanyaannya, lalu jika kita merawat anak, apakah yang kita harapkan? Coba ayah bunda boleh menjawab di kolom chat. Apakah mau disamakan? Anak kita mau digemukkan saja? Ya nanti biar menang gulat. Nah, jadi anak solih, investasi di akhirat. Ya, ini pasti ayah bunda bisa mendoakan kita. Masya Allah. Insya Allah harapan-harapan ayah dan bunda semua adalah harapan-harapan yang baik. Ya, dan kesimpulannya, nah harapan terbesar kita adalah anak yang berakhlak mulia. Jadi mana mungkin anak kita nanti bisa mendoakan kita kalau akhlaknya tidak mulia, ya. Jadi semua itu berakar dari akhlak ayah bunda semua. Seperti Rasulullah itu diturunkan ke muka bumi oleh Allah bukan semata-mata untuk mencerdaskan, bukan untuk memintarkan, bukan, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi fondasi awal itu adalah akhlak ayah bunda semua. Nah, pertanyaannya, jika mengharapkan ayam banyak, sapi dan kambing menghasilkan daging dan susu yang banyak, maka harus diberi makan yang banyak. Ya, gampang sekali. Sekarang juga banyak vitamin-vitamin ya. Jadi kalau orang peternakan itu sudah pokoknya ayamnya nanti bobotnya harus sekian kilo, sudah targetnya berarti makannya mungkin satu hari harus berapa porsi, sekian porsi nggih. Tapi nah, apakah anak kita cukup dengan diberi makan yang banyak untuk menjadi anak berakhlakul karimah? Ya, pasti kita bisa menjawab tidak ayah bunda. Nah, kita lanjut. Nah, makanan saja tidak cukup untuk menjadikan anak kita berakhlak mulia. Yang kita butuhkan adalah tarbiyah ayah bunda semua. Mungkin secara materi ya, mungkin secara fasilitas, makan dan lain-lain, mungkin ayah bunda bisa memberikan yang terbaik. Susu misalkan, sekarang susu itu ya Masya Allah luar biasa iklannya ada tambahan apa itu DHA, asam amino apa bunda nggak hafal. Itu tidak cukup. Ya, yang dibutuhkan lebih dari itu adalah tarbiyah. Inilah yang membedakan kita ketika kita merawat binatang ternak, memelihara binatang peliharaan, ya pasti tidak sama. Anak kita butuh yang namanya tarbiyah ayah bunda semua, yaitu pendidikan. Ya, lalu pendidikan apa? Nah, agar terwujud inilah metode-metode pendidikan yang banyak kita pakai. Ya, metode keteladanan. Nah, metode keteladanan ini sudah pasti ayah bunda ya. Jadi ada pepatah mengatakan contoh itu lebih manjur daripada nasihat. Ya, mamanya ngomong aja, ayo nak baca buku. Tapi kita sendiri sedang nonton drama Korea. Ya, terus sinetron apa itu yang booming itu sekarang Mas Al ya. Tetangga saya ada TV-nya rusak. Nah, TV-nya rusak itu ternyata sambil masak itu lihat YouTube begini. Ngapain tuh? TV-ku rusak bunda, ini ikuti Mas Al. Nah, dari dia ini lihat di apa YouTube atau Facebook ya, siaran ulangnya karena kan jamnya sudah lewat. Nah, tapi anaknya disuruh rajin baca buku. Ini loh bunda, nggak mau baca buku, nggak mau begini, nggak mau begitu. Karena ketika kita menyuruh anak kita membaca buku, nah kita sibuk dengan gadget atau dengan TV. Maka jangan menyuruh, tapi kita kerjakan sama-sama. Seperti sholat. Ajakan sholat saja itu ajakan mari ya.
Mari kita sholat. Mengajak itu berarti bersama, bukan menyuruh. Sholatlah. Azan itu kan ajakan ya. Hayalah sholat ya. Mari. Jadi kita lakukan bersama-sama. Lalu kebiasaan, metode kebiasaan. Semuanya itu mama tidak bisa instan ya. Harus dilakukan berulang-ulang sehingga nanti menjadi kebiasaan atau habit. Ya, kalau Yusuf Mansur itu istiqomah kan minimal 40 hari ya. Kalau biasanya dibaca di buku-buku itu minimal kebiasaan itu bisa terbentuk itu dengan 3 bulan minimal. Ya. Lalu dialog. Ya, kita sering ngobrol, kita sering berdiskusi sama Ananda ya, bukan hanya memerintah saja, tapi kita lakukan dialog 2 arah. Ini biasanya saya sama anak pertama saya itu yang diceritakan Bunda Diana, alhamdulillah sekarang sudah mondok, itu kita sering melakukan dialog. Misalkan ada target-target harian yang harus dilaksanakan. Saya tidak pernah melakukan target yang mulu-mulu. Tapi kurikulumnya setoran, nah setoran tahfiznya itu harus dulu sebelum ke pondok. Jadi mulai usia 3 tahun sampai 7 tahun. Itu jadi kita berdialog, berdiskusi bersama. Setornya ke ayah itu minta jam berapa? Ananda itu, ayah itu kan hobinya ngopi ya, hobinya ngopi. Jadi hadiahnya itu ikut ayah ngopi setelah subuh. Jadi setornya itu setelah sholat jamaah di masjid, lalu setor. Nah kok ternyata di kemudian hari Ananda itu ngantuk, tidak bisa bangun. Nah maka kita diskusikan lagi loh. Ini emas loh yang sudah pilih waktu, katanya habis sholat subuh. Nah kalau mas keberatan di sini, ayo kapan? Mungkin dipindah setelah asar atau yang mana waktu yang fleksibel. Jadi ketika kita membuat aturan itu libatkan Ananda juga untuk memilih. Pelajaran dan nasihat ya. Nasihat tentu saja tetap kita berikan mama ketika di waktu-waktu tertentu. Jadi nggak nasihat tok, tidak ada keteladanan ya. Jadi semuanya berjalan seimbang pelajaran. Dan metode reward dan punishment. Nah, kalau kita kan biasanya punishment aja ya. Punishmentnya itu sebenarnya nggak harus hukuman yang apa secara fisik atau secara verbal ya, tapi mungkin verbal ya, mohon maaf, jadi nggak secara fisik aja, verbal itu sudah merupakan punishment loh. Misalkan Ananda, ya sayang, oh ya sebentar nih, sebentar mama, sebentar ya. Nah mungkin ketika Ananda melakukan kesalahan, langsung kita, adek sih tadi kan sudah bunda bilang begini. Nah itu sudah menurunkan harga diri Ananda, dan itu menurut saya sudah termasuk hukuman ya, dan tidak berjalan sejajar dengan reward ya. Jadi reward ini untuk memotivasi kita ayah bunda semua. Kenapa sih anak-anak itu kok betah sekali main gadget, main game? Nah itu karena di sana ada apresiasi. Ketika benar kan langsung ada bintang-bintangnya bermunculan ya, langsung ada hebat. Nah seperti itu. Ketika salah coba lagi ya, seperti kita dulu waktu kecil itu kita beli undian, hadiah-hadiahan itu kan kalau gagal coba lagi ya. Kalau itu jadi reward dan punishment itu harus sejajar. Jangan semuanya punishment. Ketika melakukan kesalahan dikasih hukuman, tapi ketika melakukan kebaikan atau kebenaran tidak kita apresiasi. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ya. Semua metode tersebut ada dalam berkisah ayah bunda. Kenapa? Coba kita balik lagi. Nah, keteladanan, kebiasaan, dialog, pelajaran dan nasihat, reward dan punishment, ini semua ada di kisah. Nah, ketika kita mengkisahkan sebuah kisah itu pasti ada keteladanan dari sang tokoh, keteladanan yang baik yang bisa dicontoh oleh Ananda ya. Lalu kebiasaannya, misalkan kita ambil contoh jujur seperti Rasulullah ya. Jadi Rasulullah sudah terbiasa berkata jujur. Nah, dialog. Nah, pasti antara tokoh itu ada
ada dialog-dialog, terus pelajaran dan nasihat. Nah, nasihatnya memang tidak diberikan secara langsung seperti kita nasihati anak-anak kita, Dek. Kalau sore-sore itu, Dek, jangan main-main aja di luar, tapi masuk kita ngaji dan lain-lain lah. Tidak secara langsung seperti itu. Reward dan punishment ada ketika kita mengkisahkan misalkan kisah Nabi Musa, ya kisah Nabi Musa. Rewardnya apa? Rewardnya ada di Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah seorang yang beriman. Nah, maka Nabi Musa diberi reward oleh Allah berupa apa? Berupa mukjizat, ya, yang bisa membelah lautan. Punishmentnya apa? Punishmentnya adalah tenggelamnya Raja Fir'aun. Jadi siapa yang dikasih punishment? Ya tentu saja Fir'aun yang tidak taat kepada Allah, maka ditenggelamkan di Laut Merah, ya. Jadi ini semuanya ada di dalam berkisah ayah bunda. Jadi ketika kita berkisah, kita tidak usah memilah-milah, oh aku pakai yang metode punishment reward, oh aku pakai yang ini enggak. Ayah bunda sudah menggabungkan dari metode tersebut menjadi satu metode, yaitu berkisah. Nah, gampang atau gampang? Gampang sekali ya. Kita lanjut. Mana mouse-nya ini? Macet lagi nih kayaknya. Nah, tentang berkisah, insya Allah di sini ayah bunda semuanya sudah sering berkisah sama Ananda, ya. Setidaknya kalau tidak pernah berkisah untuk Ananda, di KCA ini ada program kasih kisah untuk Ananda ayah bunda. Insya Allah 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti gabung aja ya. Oh, ini masih macet, laptopnya bunda masih macet. Bunda tak lihat dari sini aja. Mungkin dikembalikan ke bunda, filenya, bentuk file yang semula. Ini ternyata blank bunda. Oh iya, ya. PowerPoint-nya blank. Coba saya lihat Ya, dari siap-siap. ya. Mohon bersabar ya bunda. Ini tantangan kita kalau daring seperti ini. Selalu aja ada tantangan. Saya tadi juga sempat terpental ya ternyata, Masya Allah gitu ya. Tantangannya luar biasa. Jadi memang ini melatih kesabaran kita. Ya, melatih kesabaran kita dan insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu ya. Amin. Ya, untuk lanjut materi bunda lihat dari sini saja. Sampai ke berkisah ya. Nah, ini sebenarnya yang penting ya. Mengapa sih kok kita harus berkisah? Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali ayah bunda ya yang nah ini sudah ini ya. Loh ya kan, kalau diklik blank lagi. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah ketika Rasulullah itu mengalami tahun duka cita ya, ayah bunda insya Allah sudah tahu ketika beliau ditinggal meninggal istrinya, ditinggal meninggal pamannya, itu Rasulullah juga mengalami kesedihan. Karena Rasulullah juga sama seperti kita manusia biasa, pernah bersedih. Nah, itu Allah menurunkan kisah-kisah untuk meneguhkan hati Rasulullah. Salah satunya dengan kisah Nabi Yusuf. Nah, orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu juga sepertimu loh Muhammad. Mereka juga pernah seperti ini, mereka juga pernah bersedih. Nah, itu untuk menghibur, ya, untuk meneguhkan hati Rasulullah. Selanjutnya ada surat Yusuf. Sudah tampak belum ya ini? Kami sudah Bun. Tapi kecil ya, kok nggak bisa bunda besarkan. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami wahyukan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Jadi ayah bunda ini langsung kita lanjut ke sini. Nah, sepertiga dari Al-Quran itu isinya adalah kisah-kisah umat terdahulu. Ya, di dalam Al-Quran juga terdapat satu surat khusus
yang bernama surat Al-Qasas, yang artinya kisah-kisah, ya, merupakan pelajaran dan panduan bagi orang beriman. Jadi ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, ya, ayat-ayat yang turun, surat-surat yang turun biasa kita sebut dengan makiyah, selama 13 tahun itu adalah surat kisah, berisi tentang kisah-kisah. Coba nanti mama cek ya. Cuma satu insya Allah surat Al-Baqarah yang tidak, dan lainnya itu adalah berkisah mama. Sekarang coba 13 tahun itu usia anak kita, berarti mulai lahir sampai sekitaran SD, ya. Itu untuk meneguhkan iman, ya. Jadi kita terus aja bacakan kisah-kisah. Sebenarnya metodenya dakwahnya Rasulullah itu bisa kita aplikasikan untuk pendidikan anak-anak kita. Jadi selama 13 tahun itu apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat? Bagaimana metodenya? Dengan berkisah. Siapa sih yang menyuruh? Allah. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Baru setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah, yang suratnya ketika turun di Madinah disebut surat Madaniyah, itu baru tentang hukum-hukum Islam, ya. Mungkin contoh seperti pembagian warisan, ya, seperti itu baru dilaksanakan tahun ke-14, ya. 13 tahun pertama adalah tentang berkisah, ayah bunda. Nah, contoh ya, ini contoh saya, pengalaman pribadi. Jadi sebenarnya saya itu juga bukan seorang psikolog, bukan seorang pakar parenting, ya. Apa yang saya sampaikan itu seperti yang disampaikan Bunda Diana adalah pengalaman saya pribadi dalam mendampingi putra-putri saya. Nah, ketika ngomong putra-putri itu saya pasti aduh melo, ya. Jadi anak saya yang pertama itu sekarang usia 8 tahun. Alhamdulillah sejak dini, ya, sejak bayi itu kita sudah mengenalkan kisah-kisah teladan Nabi dan Rasul. Saya mengenal Sigma Daya Insani ketika anak saya usia 3 tahun. Dulu ayah bunda, nah, saya memang sangat cinta buku, ya, sampai Bu Diana buka kartu. Mas kawin saya, mahar saya itu adalah 54 buku. Dan bukunya itu buku apa? Buku sastra. Karena saya itu pecinta berat, ya, cinta mati pokoknya bisa dibilang. Pecinta sastra. Nah, tapi ternyata ketika punya anak, ternyata bacaan saya itu tidak matching, tidak relevan untuk dikasihkan ke anak-anak. Jadi saya mulai belajar tentang siro. Alhamdulillah Allah menemukan saya dengan Bunda Diana, ya. Lalu saya mulai ikut mencicil buku-buku dari Sigma Daya Insani, ya, yang Masya Allah dulu itu pertama yang saya miliki itu adalah Rasulullah Teladan Utama, ya. Di situ banyak hikmah yang didapatkan Ananda. Setelah itu bergerak ada buku baru. Nah, buku barunya ini ayah bunda, namanya ini Balita Berakhlak Mulia. Nah, ini sabar seperti Rasulullah. Ananda senang sekali. Pernah suatu saat ketika Ananda itu harus opnam, ya, di rumah sakit, itu kan harus dipasang infus. Saya aja nggak tega. Setelah itu ayahnya pamit pulang. Ayah mau pulang mas mau titip apa dari rumah, nanti kalau ayah kesini dibawakan. Mungkin pikiran saya mungkin minta jajan, minta ini minta itu. Ternyata bukan mama. Apa yang Ananda minta? Ya nanti ambilkan buku, ya, sabar seperti Rasulullah. Kan mas sakit, mas harus sabar kayak Rasulullah. Nah, sampai begitunya, ya, pengaruh kisah itu untuk Ananda. Jadi ayahnya pulang, ayahnya bongkar cari buku sabar seperti Rasulullah ini, saya bacakan di rumah sakit, digeletakkan di bantalnya ketika dia tidur, ya, seperti itu. Balita Berakhlak Mulia ini sangat berpengaruh. Terus ada lagi judul Mandiri, ya, ini sedang dipinjam teman-teman. Mandiri. Jadi Mas ini termasuk anak yang sangat mandiri menurut saya. Jadi suatu saat ketika dia pulang mondok, itu ketika teman-temannya itu bisa dibilang senang sekali, ya, bertemu dengan ayah bundanya di rumah itu. Ada mama yang cerita ke saya itu anaknya itu loh minta belanja jajan ini itu sampai hampir habis 1 juta loh mama. Mungkin pelampiasan, ya, bahasa
kasarnya itu balas dendam, karena di pondok itu kan apa-apa serba ngempet-ngempet gitu. Saya cerita ke emas, Mas ini loh mas, temannya emas yang ini loh, kata mamanya itu cerita bunda belanjanya habis 1 juta loh mas, semuanya dibeli. Masya Allah, apa jawaban anak saya, ayah bunda? Jawaban emas saat itu adalah, ngapain bunda kok beli-beli yang tidak perlu, mending uangnya ditabung untuk masa depan, kan harus mandiri seperti Rasulullah. Rasulullah mandirinya cari uang sendiri, jadi pengembala. Tapi kalau emas mandirinya menabung dari uang saku yang didapat dari orang-orang dan dari bunda. Setelah itu uangnya itu dikumpulkan ayah bunda. Ada yang 50, yang 100 itu. Jadi ayahnya tuh selalu membiasakan kalau dapat 100 dan 50.000 kan bisa disetor tunai ya. Di bank itu kan ATM sekarang ada setor tunai, nggak perlu antri ke teller. Itu dimasukkan. Masya Allah. Dan ketika di pondok itu ustazahnya itu Masya Allah luar biasa apresiasi, karena anak segitu itu semuanya sudah mandiri. Ketika nata baju di lemari, ketika ada sidak ayah bunda, itu Ananda termasuk yang sudah rapi, karena saat itu kan baru masuk ya, usia kelas 1. Kenapa seperti itu? Karena di rumah itu Ananda sering membantu saya melipat baju, menata sendiri di lemari. Itu sangat sering dilakukan, karena Ananda itu ini romantis kalau sama saya. Saya tuh nggak boleh capek. Ketika lihat bundanya mau cuci piring nggak boleh. Emas saja yang cuci piring bunda. Sampai ada tetangga itu ketika saya satu saat itu cuci piring, karena saya kos-kosan ya, jadi banyak yang lihat. Loh, bunda kok tumben yang cuci piring bunda? Kan biasanya Idris. Nah, sampai seperti itu. Jadi itu pengaruh membacakan kisah yang saya rasakan. Lalu kenapa sih kok piring? Nah, ternyata yang pernah saya bacakan adalah judul rendah hati seperti Rasulullah. Rasulullah di sini kan diceritakan selalu membantu keluarga ya, menjahit sendiri ya, membantu di dapur. Nah, ini Bunda Aisyah tampak lelah bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Rasulullah membantunya segera memasak, menambal baju, memperbaiki sandal, dan semua yang beliau bisa. Nah, ini ayah bunda. Jadi ketika membaca ini, dia langsung komentar, kayak ayah ya bunda ya. Ayah kan juga suka bantuin bunda. Nah, jadi apapun yang saya kerjakan itu hampir bisa dilakukan. Ya, itu yang saya rasakan. Setelah yang lain-lain banyak ayah bunda, ini sekedar contoh-contoh saja. Nah, kita lanjut. Kenapa macet lagi ya? Oke, sekarang nah ini apa saja sih manfaat berkisah dalam mendidik anak? Banyak sekali ya, menanamkan nilai-nilai dan karakter mulia pada anak, meningkatkan kemampuan berbahasa. Dan ini bahasa Ananda itu Masya Allah ya, ketika usia 3 tahun Ananda itu sudah tidak pelat-pelat, R itu sudah bisa. Bukan hanya pelafalan secara oral ya, tapi menyusun kalimat demi kalimat. Itu Ananda Masya Allah. Dulu saya mengatakan itu biasa mama, karena yang sudah saya hadapi. Tapi ternyata sekarang ketika saya melihat anak 3 tahun ya, dan saya melihat 3 tahunnya emas dulu, Masya Allah, ternyata jauh berbeda. Oh, sebenarnya anak usia 3 tahun itu seperti ini. Tapi Mas dulu menurut saya itu sudah melampaui pada usianya untuk kemampuan berbahasa. Jadi bukan hanya sekedar misalkan cerita ngoceh-ngoceh gitu, enggak. Waktu PAUD ya, PAUD itu usia 4 tahun saya PAUD kan. Itu Ananda memang sempat tidak ngomong sama teman-temannya ketika tidak perlu. Jadi ketika perlu ya dia ngomong, tapi dia tidak pernah yang bersendau guru gimana gitu kata teman-temannya. Tapi sama gurunya dia ngobrol. Ternyata kalau saya telisik, yang diobrolkan anak-anak itu adalah tentang mungkin Naruto. Seperti anak saya itu memang pengetahuannya tentang itu kurang. Tapi Ananda bisa bercerita tentang Nabi Yusuf, bisa bercerita tentang Nabi Nuh. Ketika apa yang diobrolkan sama gurunya, dia sering cerita ke gurunya, bunda
Di rumahku tuh banyak buku loh Bunda. Aku tadi malam itu sama Bunda ini baca buku tentang Nabi Nuh gitu misalkan. Dia leluasa bercerita dan mungkin itu tidak biasa dilakukan dengan temannya ya. Lalu meningkatkan keterampilan mendengar dan memahami, mendorong kreativitas dan imajinasi. Nah, ada pepatah yang mengatakan imajinasi ini lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ketika kita membacakan buku Ayah Bunda, itu di sini. Nah, itu kalau di kartun itu ada gambar awan ya. Dia merangkai imajinasinya sendiri. Pernah nggak Ayah Bunda baca novel? Nah, lalu novel itu difilmkan. Contoh aja yang booming ya, Ayat-ayat Cinta. Atau ini Mama-mama Surga yang Tak Dirindukan ya. Sudah baca novelnya tuh di sini sudah punya imajinasi yang luar biasa. Tokohnya begini, Arini begini, siapa itu Fahri begini. Ternyata begitu ditampilkan di layar lebar, loh kok gitu sih, itu kan tidak sesuai imajinasiku. Nah begitu, kalau kita nonton, nah itu kan imajinasi kita itu disetir ya oleh sutradara atau apa ya yang membuat gambar itu apa ya. Jadi sebenarnya itu bukan novel ya, jadi itu penulis skenario mengadaptasi Mama, jadi suka-suka beliau dan pasti imajinasinya tidak sama dengan imajinasikan saat membaca novel ya. Membantu dan menajamkan daya ingat. Nah ini juga daya ingatnya Mas itu menurut Ayah itu Masya Allah. Ketika usia 1 tahun itu kita pernah diundang teman saya kemana ya, pokoknya melewati Porong, Sidoarjo, tapi Sidoarjo pucuk sekali sana, daerahnya itu penghasil kerupuk. Nah jauh sekali. Kalau tidak salah 3 tahun setengah itu kita melakukan perjalanan ke sana lagi, dan emas itu masih ingat, Ayah kan Mas pernah ke sini ya, ke temannya Bunda, anaknya sedang ulang tahun. Nah itu sampai ayahnya itu ya Allah luar biasa, mungkin saya aja nggak hafal sama jalan. Lalu memperluas wawasan dan cara pandang. Ini sudah pasti ya, memudahkan proses belajar dan mengajar, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini penting sekali Mama. Mungkin banyak anak-anak ya usia TK saja itu ketika mengungkapkan ya, mungkin sama Mama bisa paham, dengan bahasa tubuh saja Mama sudah paham. Tapi ketika misalkan sekolah ngomong sama gurunya, ngomong sama anaknya, apa yang di hati, apa yang menjadi keinginan belum mampu dikomunikasikan dengan baik. Jadi ini masuk di KD ya, di aspek bahasa, mengutarakan pendapat atau mengungkapkan apa yang diinginkan. Nah itu ada ya di aspek bahasa. Itu ternyata kalau tidak kita latih, salah satunya dengan membaca kisah-kisah, nah itu juga tidak mudah untuk dilakukan Ananda ya. Mungkin dia kalau pengen buku nunjuk gini aja, nah atau pengen makan nunjuk aja nasi, belum bisa berkomunikasi, mengungkapkan dengan baik. Lalu membantu menghadapi situasi sulit dengan inspirasi tokoh dalam cerita. Loh saya sudah mau nangis ini, karena ingat waktu Mas tuh di pondok. Jadi saat liburan itu kan di rumah ada susu, ada teh, ada inilah. Adiknya itu habis minum ini, minta yang ini, minta yang ini. Gimana kata Masnya? Nah ini ya situasi sulit. Nah Dek, adik kok semuanya mau diminum sekarang, kata Bunda. Nah minum susu nanti jeda 1 jam baru minum teh, tidak boleh dicampur. Nah emas itu loh Dek, waktu di pondok itu pengen teh sama pengen es. Ya Allah, semoga Allah memantapkan hati anak saya selalu dalam kebaikan ya Ayah Bunda, mohon doanya. Saya nggak kuat saat itu mendengarkan. Mungkin saya saat usia segitu dulu mungkin saya nangis, tapi gimana kata Ananda, pas Mas itu pengen teh sama es itu bareng Dek di pondok, Mas itu harus milih salah satu. Uang jajan hari ini itu untuk beli es atau beli teh.
Jadi Mas hari ini beli es dulu, Dek. Tehnya baru besok kalau Mas dapat uang jajan lagi dari ustadzah. Masya Allah, karena jatahnya di pondok itu sehari cuma 6.000 Ayah Bunda. Sedikit ya. Mungkin kita aja kalau ngajak anak-anak kita ke minimarket sudah habis berapa? Sedikit. Tapi Ayah Bunda tahu dengan uang 6.000 itu, dan mungkin ketika ketemu saya itu dia cuma minta mungkin uang 5.000. Ketika minggu lalu ayahnya sambang dan saya nggak bisa ikut, ya dikasih uang berapa Mas? Nggak minta, Dek, katanya sudah punya, masih punya, dan mau dikasih uang. Dan ini mungkin ya, saya sering cerita sama Bunda Diana, baju kotornya itu kan diambil Ayah Bunda karena deket ya, pondoknya di Panjang Jiwo. Jadi ketika baju bersih sudah saya setrika, diantarkan, itu ditaruh di gerbang, nanti sambil baju kotornya yang dari pondok itu diambil. Jadi kita selalu kirim-kiriman surat. Nah, suratnya itu selalu minta doa Ayah Bunda, mendoakan Ayah Bunda. Dan ya Allah, Ayah Bunda semua dengan uang 6.000 itu ternyata anak itu sering mengirimi saya uang. Jadi bukan saya yang ngirimi anak saya di pondok, tapi anak saya yang usia 7 tahun itu ngirimi saya celengan. Celengannya itu dibawakan, kadang itu dikresek. Yang terakhir kemarin itu ketika sambang tuh nggak mau dikasih uang, cerita, nggak usah ya, uangku sudah banyak, masih ada 24.000. Sama ayahnya diginikan, Mas, uangnya tidak usah dikirimkan Bunda pulang, untuk Mas aja kalau perlu apa-apa di sini. Bunda itu sudah dikasih uang ayah untuk belanja. Setelah 2 minggu kemudian ayahnya ambil baju kotor Ayah Bunda. Apa yang terjadi? Ada uang di dalam kresek Ayah Bunda dan ditulisi surat, ini uang untuk belanja Bunda. Saya nangis sambil menghitung uang receh Bunda, karena uangnya itu mesti yang dikasihkan 2.000. Jadi uang 2.000 itu saya hitung ada jumlahnya 36.000. Itu sering sekali, bukan sekali saja, sering sekali saya dikirimi uang segitu, padahal dengan jatah 6.000 sehari. Kenapa kok bisa begitu? Ternyata Ananda ketika saya mengirimi jajan misalkan, dan terus dapat uang jajan, itu uangnya nggak dibelikan karena sudah punya jajan ya. Itu ada di zuhud ya, zuhud seperti Rasulullah. Jadi ya sudah, dia tidak berlebihan. Kalau sudah punya jajan ya uangnya itu ditabung, sudah tidak jajan lagi. Nah itu ya bisa membantu situasi sulit. Mungkin Ayah Bunda tidak langsung merasakan efek apa ini 1-9. Sebenarnya masih banyak, kalau ditulis tidak muat ya. Tidak langsung ketika ayah sekali, 2 kali, 3 kali membacakan kisah kepada kepada Ananda langsung dapat yang 9 ini. Tidak seinstan itu Ayah Bunda ya. Kalau instan itu kan nggak sehat ya. Nanti nyebut produk. Ya jadi itu. Dan kisah adalah metode yang istimewa untuk konsep pendidikan Ayah Bunda. Lanjut ya. Aduh, kok saya malah yang terhanyut ini. Nah, dahsyatnya berkisah. Berkisah sangat dahsyat untuk pembentukan karakter jiwa. Bukan anak-anak saja yang menyukai kisah, bahkan orang tua pun sangat menyukainya, karena kisah adalah nasihat, teguran yang tidak menyakiti. Nah, seperti tadi ya, misalkan Fir'aun tadi, nah itu kan kita sampaikan lewat kisah aja, ndak usah, kita tidak langsung mencerca. Jadi biasanya saya itu ada kasus apa gitu, oh kisah ini yang matching. Nah, misalkan Anda belum berani, oh yang pemberani. Jadi ada lagi nggak ya slide-nya? Oh ada. Oke. Oh ada yang ketinggalan ya. Kenapa sih kok kisah? Nah, Bunda saya itu belum berkisah, tapi saya suka kok bacakan dongeng Bunda gitu ya. Ada dongeng, ada legenda, ada mite, ada fabel ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kisah-kisah itu banyak sekali. Oh, bukan kisah sih. Sebenarnya cerita, Bunda. Jadi cerita itu nanti dibagi, ada kisah, nah, ada dongeng. Kalau kisah itu yang nyata terjadi. Makanya ketika Nabi dan Rasul itu gandengannya kisah. Kisah Nabi dan Rasul, bukan dongeng kisah Nabi dan Rasul, karena benar-benar terjadi.
Terus mungkin mama-mama pernah lihat apa ya? Aduh, yang sering ku menangis ya. Kayak Bunda Atin menangis. Itu mungkin kalau diadaptasi dari kisah nyata, itu kan tulisannya kisah nyata, ya, bukan cerita nyata, kisah. Jadi kisah itu adalah yang benar-benar terjadi. Kalau dongeng itu rekaan. Dongeng nanti itu dibagi menjadi banyak. Ada mite, ada fabel ya. Dan eh kenapa sih kok dongeng? Nah, bukan kisah. Nah, ini ada penelitian ya dari seorang peneliti dari Amerika Serikat, ayah bunda, namanya David siapa ya ini bacanya, David McClellan ya kalau tidak salah ya. Lidahnya ini lidah tuban, jadi sulit ngomong bahasa Inggris. Jadi dia meneliti dua bangsa, yaitu Spanyol dan Inggris, insya Allah ya. Kok Inggris itu maju ya, dalam segala hal maju. Tapi Spanyol setiap hari, setiap tahunnya tuh mengalami penurunan. Maka dia dari semua aspek itu diteliti. Ya, itu bisa dibaca di bukunya ini ya, almarhum Kak Adian ya. Jadi beliau adalah guru saya, motivator, inspirator ya. Semoga mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Nah, di situ semua aspek sudah diteliti ayah bunda semua, tapi tidak ditemukan. Pantang menyerah, masih diteliti lagi. Nah, yang terakhir kali dia teliti adalah dongeng yang berkembang di masyarakat flashback jauh ke belakang. Jadi misalkan sekarang Indonesia ini 2021. Oh, ternyata kok banyak korupsi ya. Ternyata kok banyak kekerasan seksual. Ternyata kok banyak pemimpin yang ingkar janji ya. 2021. Kita menelitinya bukan tahun 2010, bukan tahun 2000, bukan. Mungkin bisa 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Bunda. Jadi David ini melakukan penelitian flashback ke belakang. Ternyata ayah bunda, David menemukan sesuatu yang mencengangkan. Apa? Perbedaan cerita rakyat yang berkembang di Inggris dan Spanyol. Ternyata di Inggris itu kenapa kok maju? Ya, kenapa kok sampai bisa ya memenangkan dari negara-negara yang lain? Dalam hal apapun dia maju. Ternyata cerita yang berkembang dalam masyarakatnya adalah kisah-kisah heroik ya. Kisah-kisah yang membangkitkan semangat. Nah, lalu bagaimana dengan Spanyol? Ternyata Spanyol itu hanya dongeng pengantar tidur. Ya, yang endingnya nanti putrinya tidur ketemu pangeran, dicium langsung bangun, menikah dan bahagia selama-lamanya ya. Begitu ya, mungkin ya sekarang banyak diadaptasi oleh Disney, tapi sama sebenarnya kisahnya. Nah, tidak ada yang membangkitkan semangat. Ketika Cinderella ingin ketemu pangeran, apa dia susah payah? Tidak, ada ibu peri ayah bunda. Celing, nah tikusnya jadi rusa ya. Terus labunya celing, jadi kereta kencana ya. Jadi tidak ada heroik dalam dirinya untuk mewujudkan suatu yang diinginkannya. Jadi itulah kisah cerita itu sangat berpengaruh dalam kemajuan suatu bangsa. Nah, kalau kita bicara dongeng, nah legenda di masyarakat kita yang sangat familiar adalah dongengnya Kancil Nyolong Timun, atau Timun Mas. Loh, kok timun-timun semua ya? Baru sadar bunda. Kancil Nyolong Timun, Timun Mas. Legendanya apa? Legenda Jakatarup. Terus apalagi ya? Dan itu ternyata tidak baik ayah bunda. Boleh diubah? Boleh. Karena itu bukan Al-Quran, dongeng itu boleh diubah. Joko Tarub yang kita tahu semua ya, pasti perbuatan tidak terpuji ya, mengintip bidadari mandi dan mencuri selendang. Nah, itu kan di situ sudah ada unsur pornografi ayah bunda. Itu jauh, dan mungkin anak-anak yang kita cecar dengan legenda-legenda seperti itu, nah sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa.
kita tidak tahu kalau ternyata yang kita bacakan, yang kita ceritakan ke Ananda itu berdampak sampai saat ini ya. Lalu kancil nyolong timun ya, mencuri ketimun, timun emas, itu adalah kisah-kisah yang kenapa sekarang mungkin 40 tahun yang lalu orang-orang saat ini yang sekarang menjadi bakul tomat, yang menjadi camat, nah, yang bakul duren, yang jadi presiden, itu adalah korban-korban kisah dari kancil mencuri ketimun dan Mbok Rondo yang mengingkari janji ya, dari kisah timun emas. Makanya sekarang ya fenomenanya di negeri kita, nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari perbuatan tersebut. Kekerasan seksual ya, seks bebas, pemimpin yang suka ingkar janji ya, yang tidak amanah, terus apalagi koruptor. Nah, itu karena dulu kancil mencuri timun ketika ditangkap dan lolos itu kita seneng, kita bela kancil. Nah, padahal kan harusnya kita membela Pak Tani ya. Jadi itu mungkin nggak sekarang, mungkin bukan dulu efeknya, tapi sekarang kita rasakan efeknya mungkin 30 tahun, 40 tahun ke depan ayah bunda. Sekarang kita bandingkan, coba yang kita kisahkan, misalkan pemimpin, coba sih dalam 24 nabi dan rasul itu kan banyak sekali. Contoh Nabi Daud, saat kecil itu Mas, itu saya kisahkan Nabi Daud yang berani, belum saya kisahkan yang jadi raja loh, baru Nabi Daud yang berani melawan Jalut itu dengan ketapelnya itu. Dan satu saat lucu ayah bunda, ada kadal masuk rumah kan, saya lari. Apa kata Mas, bunda sama kadal kok takut, ayo berani kayak Nabi Daud gitu. Ya, dan Nabi Daud ini kan juga jadi raja ya. Nabi Sulaiman, oh coba kalau pemimpin kita bisa seperti Raja Sulaiman, apa bisa? Bisa. Tugas kita mulai sekarang, nah kita isi memori-memori Ananda dengan tokoh pemimpin-pemimpin yang hebat yang sudah Allah kisahkan. Selain para nabi dan rasul, bisa dari para sahabat, bagaimana Khulafaur Rasyidin ya, memimpin setelah meninggalnya Rasulullah. Lah, pasti kita akan menuju Indonesia yang luar biasa ayah bunda. Ya insya Allah itu ya. Kita lanjut. Nah, kalau bunda cerita tentang kisah nggak selesai-selesai nih. Masih ada, blank lagi ya. Kurang sedikit sebenarnya bunda. Oh ini gambar, ini bunda mau menunjukkan sebenarnya. Nah pertanyaannya, bunda aku lo nggak bisa berkisah. Nah gimana caranya agar ayah bunda bisa berkisah? Menyediakan pojok baca keluarga ayah bunda. Apakah Bunda Atin itu langsung ditekan hidungnya tit langsung bisa ngoceh begitu? Bukan ya, semua butuh proses panjang. Baca ayah bunda, baca buku-buku. Dan alhamdulillah tadi seperti yang disampaikan Bunda Diana, di rumahnya Bunda Atin itu bunda pakai untuk Gria Inspirasi ya. Jadi bunda tuh salah satu relawannya komunitas cinta anak ya, yang mendirikan Gria Inspirasi. Nah ini adalah buku-buku yang tersedia. Jadi dulu ayah bunda ini 90% bukunya bunda itu adalah buku sastra ya, hampir ada 500 atau 600 sekian buku sastra, tapi ternyata buku-buku itu tidak matching ya. Ketika bunda ingin mendirikan Gria Inspirasi, itu tidak matching dengan apa yang bunda tuju. Karena dulu itu motonya bunda, karena senang sastra, itu memasyarakatkan sastra dan mensastrakan masyarakat. Wah ternyata itu sulit. Dan alhamdulillah setelah kenal Sigma Daya Insani, nah bunda ganti ya, membumikan siroh. Jadi di sini ada banyak, ini seperti di belakang bunda, ini adalah buku siroh dari Sigma Daya Insani, mulai dari kisah Nabi dan Rasul, kisah para sahabat ya. Dan apa ini, buku-buku sains juga ada ya. Dan semuanya itu kita kembali kepada syirah ya, kembali kepada Al-Quran dan hadis.
Nah, jadi seperti ini sebagian kecil yang Bunda pajang karena Bunda itu kan rumahnya tipe RSSSS. Rumah sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Mama Ara ketawa ya. Kapan-kapan ke rumah Bunda ya Mbak Ara ya. Jadi rumahnya itu itu tadi tipe RSSS ya. Jadi ini kalau buku-buku sastra yang belum Bunda jual, jadi buku sastranya itu Bunda jual semuanya setahun yang lalu. Yang masih Bunda perlukan itu Bunda kerdusi, nggak Bunda pajang di sini. Yang Bunda pajang ini adalah buku agama, ya, buku cerita anak-anak terbitan Balai Pustaka. Terus ini dari Sigma Daya Insani. Terus ini buku-buku anak ya, ya seperti dari Tiga Ananda dan lain-lain. Terus yang di lemari, nah lemari ini biasanya Bunda tutup, itu anak-anak tahu, oh yang di lemari ini loh bukunya Bunda gitu. Isinya apa? Ini adalah isinya sastra religi yang masih Bunda pajang, itu sastra religi ya. Terus buku parenting, nah jadi buku masak-masak ada, buku tokoh ada, motivasi ada ya. Jadi boleh kita menyediakan pojok baca, tapi bukunya harus kita seleksi. Enggak semuanya buku itu layak untuk dikonsumsi Ananda. Makanya buku-bukunya Bunda banyak yang dimusnahkan. Karena dulu Bunda itu sastranya itu suka sastra-sastra yang alirannya queer ya. Jadi apa ya? Ada sastra homoseksual, ada sastra feminisme ya. Kalau di sastra itu feminisme malah radikal ya. Jadi tidak pantas sekali. Jadi alhamdulillah ya, semoga diberi kekuatan untuk hijrah ini. Nah, jadi semuanya Bunda ganti yang layak konsumsi anak-anak. Nah, ini juga harus gampang dijangkau anak-anak ya Ayah Bunda. Nah, terus kan Bunda di Gria Inspirasi. Nah, kegiatan berkisah dan membaca di Gria Inspirasi ya. Ini supportnya adalah Sigma Daya Insani Ayah Bunda. Jadi di Bunda ketika kita di masyarakat itu anak kita bukan anak kita sendiri ya, tapi anak masyarakat itu anak kita juga. Kalau kita bisa memberi kisah kepada anak kita ya, kenapa kita nggak memberikan kisah kepada lingkungan kita? Nah, maka inilah peran Gria Inspirasi. Jadi Bunda, setiap Jumat malam itu Bunda ada program berkisah. Nah, biasanya teman-teman tuh minta Bunda sama Lala. Nah, ini ada program berkisah seperti ini, Bunda sama Gaga dan Ayu. Nah, ini selalu ditunggu-tunggu. Asar gitu Ayah Bunda, teman-teman tuh sudah lari. Bunda, nanti kisahnya apa gitu. Dan ini sudah berjalan 1 tahun yang lalu. Anak-anak sudah hafal setiap Jumat Bunda berkisah. Dan yang membuat terharu ketika anak-anak pulang, insya Allah kisah 25 Nabi dan Rasul itu anak-anak sudah diberikan. Tapi ada yang belum Bunda berikan sih, Nabi Lut kayaknya. Masuk ke kisah para sahabat. Jadi 1 bulan pertama kemarin itu kita bahas Abu Bakar terus. Ketika pulang ternyata mamanya ada yang WhatsApp, Bunda ini loh kakak cerita katanya itu loh Abu Bakar itu loh di gua digigit binatang gitu. Masya Allah, anak-anak sudah bisa menyebut Abu Bakar saja, itu suatu penyejuk ya di hatinya Bunda. Ini setiap hari. Jadi di Gria Inspirasi kita juga selain belajar kalistung ya, kegiatan membaca. Nah, biasanya bukunya Bunda yang pilih, sesekali mereka yang memilih. Dan untuk saat ini Bunda fokuskan untuk menghatamkan BPPI atau Buku Pintar Iman Islam, yang saat ini masih dapat tentang iman kepada Allah. Jadi itu Masya Allah, ketika teman-teman tuh bicara tentang Allah, terus mereka itu bilang, tanya, Bunda, Allah tuh bisa dilihat? Bunda bilang gimana? Bisa. Tapi nanti ketika kita masuk ke surganya Allah, teman-teman bebas, boleh minta lihat wajahnya Allah. Dan ada anak salah satu yang hafal. Tapi jangan lupa nanti kalau masuk surga terus ketemu Allah, bilang loh ya, kalau Bunda Atin juga diajak. Masya Allah, itu Ayah Bunda ya, sesuatu yang tidak bisa kita beli ya. Jadi saya, Mas, adik, teman-teman yang ke Gria Inspirasi itu saya selalu begini, teman-teman, kalau nanti teman-teman masuk surga,
bilang sama malaikat Ridwan, nggak mau, tunggu Bunda Atin. Nah, kenapa kok Bunda Atin diajak masuk surga? Karena Bunda Atin telah mengenalkan Allah, telah mengenalkan Rasul, mengenalkan Nabi, dan mengenalkan sahabat pada teman-teman semua melalui kisah-kisah yang Bunda berikan. Sampai Bunda gitu kan, kalau nggak boleh sama malaikat Ridwan, langsung lapor ke Rasulullah, langsung lapor ke Allah, cari Bunda Atin. Kalau ada anak-anak yang ingat seperti itu, Masya Allah ya. Jadi dari anak-anak ini kita tidak tahu siapa nanti yang bisa mengajak kita ke surga ya. Insya Allah ini sedikit kegiatan dari Bunda. Dan nah, karena kita sebagai mukmin ya, kembali kita kepada Al-Quran ayah Bunda. Dan ini ya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Nah, kita tidak boleh ayah Bunda, kita berdosa ya kalau kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Dan sesungguhnya generasi yang paling baik yang kamu pilih untuk bekerja ialah generasi yang kuat lagi dipercaya, yaitu generasi Al-Qawi, Al-Amin, generasi yang sehat jasmani, rohani, serta memiliki berbagai kecerdasan, keterampilan, dan keunggulan di samping kejujuran dan amanah. Amin ya ayah Bunda. Insya Allah itu sedikit sharing ya dari Bunda. Bunda bukan yang terbaik, hanya sekedar memberi inspirasi. Sudahkah ayah Bunda berkisah pada Ananda hari ini? Terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda Diana ya. Kurang dan lebihnya Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tadi saya sempat pengen mewek juga gitu ya ketika Bunda menyampaikan cerita-cerita Mas Idris yang Masya Allah keren seperti itu ya. Jadi saya merinding dan pastinya pengen gitu ya. Siapa orang tua yang tidak pingin mempunyai putra-putri yang seperti itu. Nah ayah Bunda silahkan tulis di kolom chat. Tadi Bunda Atin bertanya siapa yang tadi malam berkisah atau siapa yang sudah berkisah kepada putra-putrinya. Tolong dituliskan. Misalnya kalau memang sudah saya seperti itu, silahkan. Ayo monggo siapa yang sudah berkisah hari ini, kemarinnya lagi, atau 1 pekan yang lalu mungkin silahkan. Siapa yang sudah berkisah kepada putra-putrinya? Ada Bunda Halmia sudah berkisah tapi belum rutin. Nah monggo siapa lagi yang sudah? Yang mungkin tadi malam sudah membacakan kisah kepada putra-putrinya? Apakah hanya Bunda Halmia? Alhamdulillah ada Bunda Afan, ada Bunda Zahra, kemarin berkisah. Redmi, saya Bun, sudah. Saya berkisah rutin, Masya Allah Bunda Susi, berkisah rutin tentang anak tupai. Berkisah tentang anak tupai tapi belum rutin. Subhanallah, ada Bunda Siwi, sudah. Terus kemudian Bunda Neni, sudah tapi belum konsisten. Ada Bunda Ega beberapa hari yang lalu, Masya Allah gitu ya. Ada Bunda Husnul sudah. Terus ada siapa lagi ini? Nah, kalau lihat dari apa yang ayah Bunda tuliskan di chat box ini, rata-rata sudah, tetapi belum konsisten. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi memang istiqomah itu berat gitu ya. Istiqomah itu berat, makanya banyak dicari oleh orang. Jadi orang tuh pengen istiqomah, tetapi ternyata ada aja gitu. Halangannya. Nah ini mungkin godaan-godaan dari syaitan gitu ya. Makanya ayah Bunda yang dirahmati Allah, insya Allah kita dari komunitas Cinta Anak akan mengajak ayah Bunda semua untuk mengikuti program yang akan kami selenggarakan, yaitu program orang tua membacakan buku kepada anak-anaknya. Nah program ini insya Allah akan kita buat selama 30 hari supaya terbiasa kita untuk berkisah dan ini tidak hanya program saja tetapi kita akan insya Allah menyediakan reward bagi ayah Bunda yang berhasil lolos mengikuti 30 hari tantangan ayah Bunda membacakan buku untuk anak-anaknya. Dan apa rewardnya? Insya Allah ada logam mulia ya ayah Bunda yang bisa ayah Bunda dapatkan ketika bisa mengikuti tantangan ini. Dan tentunya ada penilaian dari panitia yang insya Allah nanti akan kami sampaikan lebih detailnya, lebih jelasnya di grup WhatsApp.
Nah, untuk itu silahkan bagi ayah bunda yang mau mengikuti program dari Komunitas Cinta Anak, yaitu program 30 hari membacakan buku untuk anak-anak, silahkan menuliskan di chat box nama dan nomor WA, nanti akan kami informasikan lebih lanjut tentang program ini. Silahkan. Sambil menunggu ayah bunda menuliskan nama dan nomor WA di chat box, kami juga mempersilahkan bagi ayah bunda yang ingin bertanya kepada Bunda Atin. Tadi insya Allah banyak sekali inspirasi yang sudah Bunda Atin berikan kepada kita, gitu ya. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang ingin diperjelas, silahkan mumpung ini masih ada waktu ya Bunda Atin. Sampai jam berapa Bunda Atin? Monggo Bunda. Sampai jam berapa ya kemarin? Setengah 12 ya ini? Setengah 12. Berarti masih cukup waktu, nggih? Masih cukup waktu. Oke, silahkan bagi yang mau bertanya. Ini saya buka mic-nya ya. Silahkan bagi yang mau bertanya, langsung raise hand. Dan silahkan ada Bunda Wiwin yang saya lihat di layar. Silahkan Bunda Wiwin, saya persilahkan, monggo. Ada Bunda Dewi juga. Assalamualaikum. Ya, sama Miss Linda. Monggo Bunda Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin dari Bontang. Begini, saya mau menanyakan bagaimana cara agar untuk anak-anak yang di era sekarang ini tertarik untuk membaca. Karena pengalaman yang saya rasakan, waktu di zaman-zaman tahun 90-an itu, alhamdulillah anak-anak saya itu lebih suka baca daripada nonton TV. Dan di TV pun di rumah itu jarang, bahkan mulai SD kelas 6 itu nggak pernah dinyalakan TV gitu. Alhamdulillah. Dan semua juga mondok, alhamdulillah. Nah, sekarang ini tantangannya untuk yang kecil itu udah mulai sekolah lewat HP, semuanya serba gadget, jadinya agak susah untuk menarik membaca itu. Gimana supaya cara solusi supaya dia senang membaca gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi atau bagaimana Bunda Atin? Nggak apa-apa, ini dulu Bunda, ini siapa? Miss Linda ya? Oh, nggih, Miss Linda. Nggih. Wong ini guru saya loh ya. Berbagi inspirasi, Miss. Nggak boleh tanya, Miss. Masya Allah, Afwan. Enggak nanya ya. Bingung jadinya. Enggak jadi tanya. Kalau saya lebih ini, Bunda, mungkin untuk program orang tua ini segera ya dilaksanakan. Jadi kita bisa tahu prakteknya. Jadi praktek itu lebih penting. Karena memang pembiasaan itu ada yang memang harus dipaksakan, namun untuk kebaikan. Seperti itu. Ya contohnya saya yang awalnya memang nggak suka baca, karena kondisi yang memaksakan akhirnya suka baca. Dan itu memang jadi pembiasaan. Jadi saya mohon untuk program yang sudah kita rencanakan, Ayah Bunda Berkisah ini segera terlaksana dan dipraktekkan dan diamati oleh Bunda Atin. Seperti itu. Gitu aja. Masya Allah, luar biasa. Setuju. Ya, setuju. Terima kasih, Miss. Itu berarti instruksi ya, Miss ya? Instruksi dengan segera. Terima kasih, Miss Linda. Masya Allah, beliau adalah istri dari almarhum guru saya, Ayah Bunda ya. Harus juga beliau yang apa tadi, mengamati, menilai ya. Oke, langsung saja Bunda Diana ya. Nggih, monggo. Sebelum Bunda Atin menjawab, mungkin saya akan mengulangi lagi, nggih. Jadi Ayah Bunda, insya Allah Komunitas Cinta Anak akan mengadakan program 30 hari orang tua membacakan buku untuk anak. Nah, ini program ini insya Allah kita buat bersama-sama agar apa? Agar konsisten tadi ya. Karena tadi di chat box disampaikan
pernah membacakan tapi tidak konsisten gitu ya, tidak setiap hari, kadang-kadang mungkin seperti itu. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa rutin 30 hari berkisah? Nah, maka kami akan membuat program ini. Jadi silahkan Ayah Bunda, bagi yang ingin mengikuti atau merasa tertantang ya dalam program ini, silahkan meninggalkan nomor WA di kolom chat. Jadi nama seperti ini sudah ada Bunda Nisa dengan nomor WA sekian sekian sekian. Nah, seperti itu silahkan dilanjutkan Bunda-bunda sekalian, dan silahkan Bunda Atin untuk menjawab dari pertanyaan Bunda Wiwin. Monggo. Terima kasih Bunda Diana. Terima kasih Bunda Wiwin yang bersemangat. Benar, nggih. Tantangan kita sebagai orang tua saat itu lebih besar daripada tantangan orang tua pada zaman dulu. Mungkin saya sering menyampaikan ke wali murid, kenapa di sekolah kok diadakan program parenting contohnya. Padahal dulu loh Bunda, ayah ibu saya itu nggak ikut parenting. Saya yo sukses, saya juga jadi dosen, saya jadi guru, ya, saya jadi dokter. Nah, kenapa kok sekarang kita orang tua itu masih butuh parenting ya, istilahnya belajar untuk menjadi orang tua? Karena anak-anak yang kita hadapi itu sudah berbeda dengan kita zaman dahulu. Maka kita pasti ingat ya kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan sekarang zamannya kata Bunda Wiwin sudah era digital ya. Gimana sih cara anak-anak itu biar senang sama buku, senang baca, nggak kalah sama TV, nggak kalah sama gadget ya. Sama, anak-anak saya juga tumbuh diiringi dengan gadget ya. Emas sama adik itu juga. Memang TV di rumah kami nggak ada. Sejak menikah itu sudah berkomitmen tidak membeli TV. Tapi pernah suatu ketika itu suami merasa kasihan ketika saya tidur siang, moro-moro pergi pulang bawa TV. Loh, kok bawa TV ya? Iya, kok kasihan ya Mas, orang-orang pada punya TV kok nggak punya TV ya. Dibelikan TV. Ternyata ketika ada TV, itu program yang sehari satu ayat itu ternyata kalah sama TV. Jadi saya bukan mengatakan TV itu salah nggih. Semuanya itu seperti mata pisau. Jadi ada ya, siapa yang namanya saya nggak hafal. Jadi ada dua keluarga, yang satu ini sering menyalakan TV, tapi orang tuanya mampu berdiskusi dengan anaknya. Ketika melihat film contoh, oh film ini kurang bagus loh dek, ini harus begini. Dah. Ternyata dia nanti jadi kreator. Ya, jadi dia nonton TV-nya tidak hanya sekedar hiburan. Nah, dan yang satu ternyata tidak bisa, keluarga yang satu. Jadi dia memilih tidak memakai televisi. Ya, jadi kita termasuk yang mana? Nah, saya termasuk memilih yang tanpa televisi. Bukan berarti tanpa televisi Ananda itu terbebas dari hiburan dan lain, enggak. Masih ada laptop ya. Jadi bisa download yang sudah kita pilihkan. Ada TV, juga ada handphone ya, juga ada itu mainan ya, produk dari tetangga sebelah itu yang sudah disortir kontennya ya. Jadi nggak terus dikasih buku toh, enggak. Jadi Bunda Wiwin, kalau itu tips dari saya, itu pertama pembiasaan kita sebagai orang tua harus memberi contoh. Ya, kita harus sering berinteraksi dengan buku-buku. Ya, kalau kita tidak sering anak kita tidak sering melihat kita membaca buku. Nah, dari mana dia melihat keteladanan membaca buku? Nah, terus kita membaca nyaring. Ya, biasanya adik ini tipikalnya beda sama Mas. Mas itu dulu dari kecil tuh mau dipangku sambil dibacakan buku, membaca nyaring mau. Adik tuh enggak mau. Baca sendiri atau dia lari-lari. Tapi saya baca aja. Kita bisa bicara memainkan intonasi. Nah, misalkan ini ya, saya baca buku Rendah Hati Seperti Rasulullah. Ini salah satu favoritnya adik ini. Khusus buku ini tidak boleh dipinjam sama teman-teman ya. Misalkan ini, suatu ketika Umar menemui Nabi. Tampak jelas ada bekas tikar di pipi. Dengan intonasi yang kita mainkan. Sedih Umar tak terperi saat raja-raja duduk di atas singgasana bertahtakan emas permata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tidur beralas tikar biasa. Nah, ini karena bahasanya berima ya, jadi kita kayak bahasa puisi atau baca pantun.
Ada yang adik suka itu, ada Allah di rumah kami, itu buku mengantar nenek membeli obat. Itu kan ada nenek. Jadi adik itu senang sekali ketika kita menirukan nenek. Kakak dan adik mau mengantarkan nenek beli obat. Nah, senang sekali. Jadi buku itu sehari bisa dibaca sampai 5 kali sampai 6 kali. Nah, dari ketertarikan Ananda akan menoleh. Nah, ada yang heboh ya. Ngapain sih mama itu kok heboh? Nah, nanti mulai ngelirik. Ya, itu dari kita sebagai peran orang tua. Nah, lalu dari bukunya ya, Bunda Wiwin, ayah bunda semua, saya cari yang bukunya itu harus menarik, ya. Contoh buku yang menarik luar biasa ya, yang digemari teman-teman Geria Inspirasi itu sampai pretel ya Allah. Ini itu sementara sebelum diperbagi Bunda, yang khusus ini tidak boleh dipinjam. Saya sampai gitu, nggak boleh dibawa pulang dulu karena ini masih masa isolasi. Bukan. Oke. Pop up bisa dilihat ya Bunda ya. Ini buku pop up. Ketika dibuka itu ada bentuk 3 dimensi. Ini pohon loh kan ya, sudah pretel. Nah, jadi dari segi buku, harus menarik. Kalau usia anak TK kan suka yang banyak gambarnya. Nah, ini lihat. Cuma 3 baris saja narasinya. Di rumah kaca. Nah, ini rumah kacanya berdiri. Tanaman disimpan di dalamnya agar terlindungi dari hama. Dan teman-teman Geria Inspirasi itu tidak kalah kreatif ketika Bunda bilang tanamannya itu di dalam, atapnya lo dibuka. Nah, dibuat ngintip. Loh, mana sih Bunda? Diintip. Nah, jadi dari segi bukunya harus menarik. Insya Allah itu. Dan kata Dokter Amir Zuhdi ya, pakar neuroscience, ketika kita menginginkan anak kita cinta buku, dan kalau cinta buku itu ayah bunda semua, otomatis dia akan cinta ilmu pengetahuan. Itu sering-seringlah menaruh buku di tempat yang mudah dijangkau oleh Ananda. Jadi rak buku saya ini bawahnya ini mainannya anak-anak. Jadi ada mobil-mobilan, robot-robotan, dakon apa, bola segala macam itu. Sengaja sama suami itu yang bawah itu dilubangi. Satu, antara ini the power of kepepet ya, karena nggak ada tempat. Dan yang kedua, ternyata memudahkan anak-anak melihat buku ketika dia asik dengan mainan. Nah itu. Dan kalau saya, satu lagi yang saya lakukan kepada Mas itu selalu menjadikan buku itu sebagai rujukan ilmu pengetahuan. Jadi misalkan Mas gini, Bunda, ayah itu kenapa ya kok tidurnya ngorok? Nah, tapi sekarang kan ayah bunda itu biasanya jadi kamus ya. Wah, sudah pinter, jadi langsung dijawab. Iya, karena laki-laki tuh biasanya ngorok Mas, gini. Nah, kalau saya ndak. Apa langsung cari di YouTube, ketik kenapa kalau tidur ngorok? Nah, bukan juga. Gimana kalau saya? Kalau saya selalu mengajak Mas tuh cari di buku. Iya, kenapa ya Mas, Bunda juga belum tahu. Ayo kita cari di buku. Jadi cari buku yang ada hubungannya dengan pertanyaan Ananda tadi. Karena masih termasuk kritis sekali. Pernah ya suatu saat, mohon maaf, pipis. Nah, pipis itu saat mau mandi kan pipis. Pipisnya tuh kesenggol telapak kaki kan. Nah, itu kan terasa hangat ya Bunda. Itu Masya Allah, saya tuh sampai tercengang loh. Dia tanya, Bunda, kenapa sih? Itu usia 3 tahunan Mas saat itu. Mas itu kenapa ya kalau pipis kok kakinya Mas loh jadi hangat? Ya Allah, dan apa Bunda bisa jawab? Nggak bisa. Cari rujukan di buku ya. Jadi ilmu pengetahuan ketika tidak ada. Buku sainsku ya, sainsku belum keluar. Sainsku keluar ini Mas sudah di pondok. Jadi itu ada ya. Besok kita baca, pinjam di Asifa. Kita cari buku di sekolah. Kenapa kok begini? Ketika melihat air terjun, loh, air terjunnya tuh loh Bunda, kok bisa ya air dari atas gitu? Nggak langsung saya jawab di tempat. Itu saat di Nganjuk itu ya, kita ke air terjun apa kakek apa namanya ya? Apa ya namanya ya? Ya di Nganjuk itu loh. Nah, itu besoknya karena di rumah itu ndak ada, kita ke sekolah cari, asal
terbentuknya air terjun itu bagaimana? Cari di buku. Jadi Mas tahu, jadi ketika punya pertanyaan apa? Cari di buku. Jadi buku itu adalah rujukan ilmu pengetahuan. Kalau ternyata di rumah ndak ada, di sekolah ndak ada, itu baru terakhir kita ketik. Nah, tanya itu ya. Profesor Google, ketik kenapa dan bla 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 bla, seperti itu. Jadi dengan begitu Ananda itu terbiasa berinteraksi dengan buku. Saya pun ketika mengajar anak-anak dulu di Asifa, Emas itu ketika saya persiapan gitu malamnya belajar untuk menyampaikan ke anak-anak besok, Mas coba Bunda carikan Mas buku tentang tanaman. Nyari, dia sudah hafal, meskipun dulu belum bisa baca, itu sudah hafal. Ya, insya Allah seperti itu Bunda Wiwin, nggih. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillah Bunda Wiwin. Insya Allah, semoga terpuaskan oleh, kalau nggak terpuaskan nggak apa-apa Ibu Ati nanti mencari ilmunya lebih lanjut, nggih. Boleh dengan senang hati. Insya Allah. Soalnya beda banget dengan anak yang dulu. Benar. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Suci Wulandari di Malaysia. Bunda Atin, apa tantangan dalam berkisah? Oh. Selama ini Bunda Atin merasakan apa tantangannya dalam berkisah? Tantangan saya berkisah itu sebenarnya ketika menghadapi anak-anak yang sama sekali tidak tahu, ketika ditanya Tuhanmu itu siapa, tidak tahu. Cuma garuk-garuk ya. Atau misalkan Bunda tanya, teman-teman tadi sudah sarapan? Sudah. Misalkan, nah sarapan tadi alhamdulillah kita dapat rezeki, siapa sih yang ngasih rezeki kita? Dia masih bingung, apa sih itu rezeki? Siapa yang ngasih rezeki, enggak tahu. Itu adalah tantangan bagi saya bagaimana. Ini tantangan sebenarnya tanda kutip ya. Kalau tantangan saya sebenarnya itu adalah tantangan bagi saya, bagaimana sih melalui kisah-kisah saya itu Ananda yang belum tahu sama sekali tentang Allah, tentang nabinya, itu nanti setelah mendengarkan kisah dari Bunda Atin itu bisa tahu. Jadi anak-anak yang digeria inspirasi itu ya, tadi ya sampai diguyu Mamane Ara tadi ya, karena tipenya Bunda RSSSS itu berarti apa? Rumah sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Berarti apa? Kos-kosan. Ini banyak berderet-deret samping kanan kirinya Bunda ini. Dan ini anak-anak waktu kesini itu ketika Bunda tanya ini belum ngerti, ketika ditanya Rasulullah belum ngerti. Dan ini sudah setahun lebih berjalan ya, Masya Allah. Mereka sudah bisa menyebutkan Abu Bakar. Awal-awal itu Bunda kisah Nabi Adam itu sulit sekali. Tapi ketika sudah kenal Nabi Adam, walaupun besok itu Bunda berkisah tentang Nabi Idris misalkan, dijawabnya masih Nabi Adam aja. Ya sudah, enggak apa-apa, Bunda jalan, karena itu Nabi pertama yang dia tahu. Ternyata setelah setahun berlalu, nama-nama Nabi ini sudah bervariasi ya yang dikenal. Dan saya sudah masuk ke kisah 60 sahabat Rasul ya. Yang pertama Abu Bakar, tadi malam itu barusan Umar, kita masuk Umar. Itu anak-anak ketika pertama Bunda langsung menyebutkan, teman-teman punya sahabat, punya teman dekat, punya. Nah, Rasulullah juga punya loh yang dekat sekali. Nanti di surga juga dekat, namanya Abu Bakar. Itu ketika di tengah-tengah saya memberi pertanyaan, mereka itu sudah lancar loh menyebutkan Abu Bakar. Karena mereka sudah terbiasa. Nah, sebenarnya tantangannya itu ketika menghadapi audien yang bener-bener ini. Jadi kalau kita awal-awal itu bisa blank, waduh ini masuk kemana ya. Nah sebenarnya kalau kita memberitahu atau berkisah di lembaga yang sudah tahu, sudah pinter, itu sudah biasa ya. Tapi kita bisa mengisi anak-anak yang tabula rasa itu tadi ya, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Begitu insya Allah Bunda Suci. Masya Allah, terima kasih Bunda Atin. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Suci ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari di sini tertulis Redmi, mohon maaf. Ini ayah atau Bunda siapa? Ini kayaknya HP-nya ya. Oke. Baik, pertanyaan seperti ini. Bunda mau bertanya, berkisah terhadap anak batita balita yang sedang aktif itu bagaimana?
Monggo Bunda Atin. Iya, terima kasih ya Ayah Redmi atau Bunda Redmi ini ya. Nah, jadi Mbak Tita ini seusianya adik ya. Adik ini Oktober nanti baru genap 3 tahun. Nah, kalau saya biasanya menjelang tidur. Jadi menjelang tidur itu ada ritual-ritual yang harus kita lakukan ya. Setelah gosok gigi, sudah cuci kaki, mungkin berwudu ya. Kadang dia ngomongnya wudu tapi sebenarnya ya keplek-keplek. Itu di tempat tidur di kasur itu Mama sempat ya mungkin. Nah, ini datang ini Ananda Mama Zaka. Nah, Mama Zaka ini adalah wali murid kesayangan ya yang sudah alumni, yang sering main ke rumah. Itu Ananda Zaka ini sama Dava sahabat karib. Ini sampai masuk ke kamar. Lihat sendiri di kamar itu ternyata ya Allah bukunya itu ditumpuk-tumpuk sama adik. Ya, itu menjelang tidur menjadi pembiasaan. Nah, tapi kalau sedang aktif bagaimana? Nah, kalau saya biasanya pakai membaca nyaring. Nah, meskipun dia itu mainan, meskipun dia itu lari-lari, saya baca aja. Nah, nanti mungkin ada bagian-bagian yang ketika tokoh itu kejam. Tadi malam Bunda bercerita tentang Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab masih jahiliyah. Jadi kita mainkan nada aja biar dia itu bisa menengok ke kita. Semua gara-gara Muhammad. Ibu berpisah dengan anaknya, kakak berpisah dengan adiknya. Akan kubunuh Muhammad. Nah, memegang pedang ya yang dihunus Umar bin Khattab untuk membunuh Nabi Muhammad. Itu anak-anak insya Allah kalau Mama nadanya kan serem ya tadi ya. Itu menengok Mama. Loh, ngapain Mama? Marah siapa sama Mama? Mama marah sama siapa? Nah, jadi kita baca nyaring dan kita mainkan ya. Kita kan punya 3 suara dasar, kecil, sedang, besar. Kecil itu, nah dikecilkan. Nah, itu kecil ketika kita mungkin memerankan tokoh anak-anak. Suara kita. Dan suara besar seperti tadi suara itu insya Allah dia akan menengok. Jadi istiqomah. Nah, tadi challenge-nya berada istiqomah 30 hari. Sehari tidak mempan. Seminggu Bunda, seminggu tak bacakan kok adik masih naik tangga. 2 minggu. Nah, kok masih aja naik-naik meja, bacakan terus. Sebenarnya 40 hari Bunda Diana. Ya, 40 hari. Tapi enggak apa-apa untuk mengawali 30 hari. Jadi dulu di TK-nya Bunda itu program khusus kelasnya Bunda Atin. Dan memang gurunya, wah buka kartu, harus menyisihkan dari gaji dapat untuk memberikan hadiah seluruh peserta yang mengikuti. Itu 1 bulan membacakan buku bebas. Jadi itu ternyata mama-mama itu punya mengalami pengalaman yang luar biasa yang sebelumnya belum pernah dilakukan sama sekali. Anak-anak jadi ketagihan. Awalnya ya gitu lari, nyanyi-nyanyi sendiri, main sendiri. Ya kasarnya mamanya itu gak digatekno. Tapi sebenarnya mereka itu menangkap apa yang kita ucapkan. Sudah kita jalan saja istiqomah Mama. Kalau belum bisa 40 hari, tadi minimal 30 hari ya Bunda Diana. Nanti dicoba ikut challenge-nya Bunda Diana. Kita baca aja. Nanti suatu saat Ananda itu akan menengok. Nah, ini saya cerita sedikit. Mungkin Bunda Diana nanti bisa ngoreksi karena beliau yang lebih kenal. Dulu ya Bunda Aning Rahmawati, itu ketika saya pertama ikut KCA, ketika ketemu sama beliau ya, itu beliau mengatakan dulu anaknya itu aktif sekali, dibacakan buku. Jadi ada buku ini Bunda, Bunda kasih tahu sekalian. Nah, ini sudah nggak terbit lagi tapi sayangnya ya, ini adalah ada di paket Muhammad Teladanku ya. Ini buku balita. Kata Bunda Aning anaknya yang aktif tadi dibacakan ini, apa langsung duduk? Tidak. Ternyata katanya malah naik meja, lari. Wih, pokoknya enggak mau mendengarkan. Tapi Bunda Aning tahu.
Dia anakku dan aku ibunya. Aku yang lebih mengerti tentang dia. Tidak ada yang bisa menaklukkan anakku itu kecuali aku. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi buku ini dibacakan terus. Ternyata kata beliau bukan hanya sekedar membacakan buku, tapi ini bisa untuk proses terapi. Dan insya Allah tidak tahu berapa lama ya beliau itu berhasil menaklukkan anaknya untuk mengajak duduk berhadapan untuk membaca buku. Ya, insya Allah itu sedikit dari saya. Mungkin Bunda Diana bisa menambahkan yang kisahnya Bunda Aning itu, Bunda Diana. Ya, insya Allah kurang lebih seperti itu memang Bunda. Jadi alhamdulillah akhirnya kisah itu disampaikan oleh banyak orang tua kepada orang tua yang beliau temui seperti itu. Ya intinya supaya memotivasi gitu ya. Ketika membacakan buku itu adalah salah satu solusi bagaimana kemudian anak bisa fokus seperti itu ya. Nah itu seperti itu insya Allah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Lailatul Khairiyah. Bunda kalau mau mengikuti program ini tapi belum ada buku di rumah bagaimana gitu ya. Nah, Nanti Bunda Atin mungkin bisa ini ya. Terus selanjutnya Bunda Atin mau bertanya usia berapa tahun yang efektif untuk anak dipondokkan. Silahkan. Oh, wih, ini sebenarnya kalau saya baca referensi-referensi itu ketika lulus SD sebenarnya ya. Karena apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah kemandirian, terus kelekatan dengan orang tua. Nggih. Tapi dulu saya juga cita-cita begitu. Kalau saya itu kan memang alumni pondok ya, pondok Ramadan. Ya saya alumni pondok Ramadan setahun sekali 3 hari, cuma 3 hari. Dan ada peristiwa, nah cerita lagi tentang kisah, ada peristiwa luar biasa yang saya alami ketika pondok Ramadan. Itu ketika saya insya Allah kelas 4 atau kelas 5 SD. Itu ketika semua lampu dipadamkan, ayah bunda kita jejer-jejer di kelas sudah mau tidur, itu ternyata ada guru saya namanya Pak Munaji. Itu memberikan kisahnya Nabi Ayub. Masya Allah, saya sampai sekarang tuh ingat bagaimana di kegelapan malam saya mendengar nama beliau, mendengar suara beliau itu berkisah tentang Nabi Ayub. Ya, nah itu alumni saya meskipun pondok Ramadan ternyata mempunyai cerita yang luar biasa. Nah, kenapa kok saya itu SD kok Mas itu sudah mondok? Dulu cita-cita saya, ayahnya itu kan juga pondok, Pak D-nya punya pondok, terus cita-citanya ya nanti dipondokkan insya Allah. Tapi saya sama suami targetnya ya setelah lulus SD, ya usia SMP. Tapi memang pernah saya hitung-hitungan usia sama ayah. Tapi ini hitung-hitungan aja, saya ndak pernah punya target muluk-muluk untuk Ananda itu. Jadi saya pernah gini, kalau kita itu membaca kisahnya Rasulullah dan para sahabat, ketika akil balik ya, rata-rata usia 15 tahun, itu mereka sudah menjadi pemuda yang luar biasa, bisa memimpin perang ya, sudah mempunyai pemikiran yang bijaksana, dan Masya Allah generasi emas memang. Terus saya tanya sama suami yang pendoaan ya, sebenarnya efisiennya sebaiknya mondok itu berapa tahun sih ya, saya tanya gitu. Katanya kalau memang pondok-pondok salaf itu, ini mohon maaf kalau di sini ada ayah bunda yang pondok ya, yang kalau pemikirannya tidak sama dengan kami, ini yang saya dapat. Jadi kata beliau itu ya minimal 9 tahun. Insya Allah kalau pondok salaf minimal 9 tahun itu ketika dia terjun di masyarakat ya, ini tanda kutip ya, pasti 9 tahun itu yang bersungguh-sungguh dan yang lain-lain ya, manjada wajada. Nah itu insya Allah sudah bisa terjun di masyarakat, sudah bisa mengaplikasikan ilmunya itu minimal 9 tahun gitu. Kalau di bawah itu ya menurut beliau ya kurang lah seperti itu. Terus saya ngitung mundur, kalau misalkan usia SD itu berarti rata-rata berapa ya, 13 atau 14 tahun ya. Aduh selesai ya. Sedangkan dulu sahabatnya Rasul itu akil balik usia 15 tahun itu rata-rata sudah menjadi pemuda yang luar biasa ya dalam ilmu agama tentunya. Itu cuma di ini aja, tidak pernah kami utarakan, cuma ngobrol berdua aja. Nah ternyata emas itu ketika usia TKA ya, itu moro bingung minta mondok. Bunda, emas itu nanti mau mondok aja gitu. Loh, kan masih kecil. Iya, nanti pokoknya lulus dari TKA, lulus dari TKA tuh nggak usah TKB.
Mas langsung mondok aja bunda, ayo jalan-jalan ke pondok toh ya, sengaja aja. Terus saya bilang boleh kalau itu pilihannya mas, tapi nanti mas harus lulus TKB dulu. Nah terus maulah TKB itu ayah bunda, karena semoga Allah selalu menguatkan ya, selalu diberi keistiqomahan. Itu sudah minta khitan. Kenapa kok minta khitan? Katanya nanti kan mas lulus TK mau mondok, biar mas itu wes tidak kepikiran pulang-pulang untuk khitan. Sampai segitunya. Nyuci itu baju adiknya yang kecil, bajunya sendiri itu dicuci. Sampai tetangga tanya, bunda kok mas nyuci sendiri? Kenapa? Ketika ditanya, latihan, karena nanti mas mau mondok tuh harus nyuci sendiri. Padahal kenyataannya bajunya diambil sama bunda. Nah kenapa kita bisa melepas? Satu, karena keinginannya yang kuat. Kedua, karena secara aspek sosial emosional Ananda saya kira sudah mampu, dan secara kemandirian Ananda sudah mampu. Ya, nggak bisa ngomong saya. Sampai suatu saat itu ketika tanggal, insya Allah saya ingat 18 Juli itu ustadzanya sudah WhatsApp harus berangkat ke pondok. Itu saya nggak packing ayah bunda, nggak mau packing. Mas itu ngecek ya bahasanya, ayo bunda bajunya mas ini ditaruh di kerdus begini-begini. Saya belum mau, ndak, nanti aja, saya tuh sampai gitu. Terus ketika making, harus making ya, mau nggak mau harus making. Itu saya bilang sama mas, mas bener mas ini mau berangkat mondok besok. Kalau mondok mas nggak ketemu loh ya sama bunda, nggak ketemu sama adik, nggak ketemu sama ayah. Iya bunda, ya tahu ketemunya ya sama ustadz ustadzah, sama teman-teman gitu. Terus nanti mas juga nggak bisa lo main bakar-bakaran, kan kesenangannya itu main bakar-bakaran. Ini zaman pawon itu loh ya, pakai kayu bakar terus masak-masakan gitu. Ya enggak toh bunda, masuk di pondok kok main bakar-bakaran? Ya di pondok ya ngaji gitu. Terus nanti kalau bunda mengantar, itu saya sudah nggak bisa naik air mata. Kalau bunda sudah mengantar, terus bunda, ayah, adik itu balik pulang, mas nanti nggak nangis ditinggal di pondok? Masya Allah jawabannya luar biasa. Ya enggak toh bunda, mas itu di pondok menuntut ilmu, ngapain nangis? Bunda kalau pengen nangis ya harus ditahan, nggak boleh nangis bunda. Maka saat itu malah saya nggak bisa nahan ya ayah bunda, saya malah nangis. Dan surat pertama yang mas kirim ya setelah 1 minggu atau enggak, itu kirim surat ke saya, itu isinya masih saya simpan. Isinya begini kurang lebih ya, jadi anak usia masuk 7 tahun ya, itu mas tuh sudah pinter merangkai kata-kata dalam surat itu, masya Allah romantis sekali. Dia bercerita begini, dari suratnya itu tidak ditujukan sama saya, tapi dalam bentuk narasi bercerita. Aku di rumah tinggal bersama ayah, bunda, dan adik. Tapi sekarang aku sudah di pondok. Aku tidak bisa bertemu dengan ayah, bunda, dan adik. Aku kangen. Aku sebenarnya pengen pulang. Tapi aku harus mondok di Darus Saadah ini. Aku harus sabar karena aku harus menuntut ilmu. Masya Allah, ayah bunda itu yang membuat saya berderai ya. Fitrahnya anak-anak ingin selalu dekat dengan orang tua. Begitu pula juga emas ya, dikatakan di surat itu ya kangen, ya pengen pulang. Tapi ada di situ ya, masya Allah, mungkin kita ingat kisah Nabi Ismail ya, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan dia akan disembelih, gimana kata Nabi Ismail? Lakukan ayah, kalau itu perintah Allah, karena sesungguhnya aku adalah orang-orang yang sabar ya. Mungkin secara tidak sadar itu yang ada di benak Ananda ya. Tapi aku harus sabar karena aku mondok itu untuk menuntut ilmu. Nah insya Allah itu kalau pengalaman saya kenapa bisa melepas anak saya mondok di usia 7 tahun ya. Terlepas dari itu mungkin kondisi keluarga ayah bunda itu juga mempengaruhi ya. Kalau memang keluarga itu sudah mendukung, sudah bisa mendidik yang baik secara agama dan lain-lain, ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan di rumah itu sudah tidak terkondisi ya, dalam tanda kutip sudah mamanya sibuk gadget terus, ayahnya sibuk jarang pulang, anaknya hanya dititipkan pembantu dan diasuh oleh televisi,
ya, oleh gadget dan peselancar di mana-mana, itu sudah tidak kondusif untuk tarbiyah Ananda, ya dipondokkan aja sedini mungkin. Ya, karena itu kalau semakin besar ya semakin sulit. Karena pondasi itu di awal. Ketika kita usianya itu sudah mungkin melewati berapa SD ya. Kalau kita ingin memberi pondasi yang baru, otomatis kita harus membersihkan pondasi yang lama dulu, merobohkan bangunannya dulu, baru kita membangun lagi. Nah, insya Allah itu sedikit dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda Diana. Ya, terima kasih Bunda Atin. Jawabannya mengandung bawang ini. Tapi saya tahan ya. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Salah satu nikmat yang Allah berikan atas kesabaran Bunda Atin ya, membacakan buku sejak dini ya, memberikan kisah-kisah terbaik sejak dini, dan sekarang Allah anugerahkan anak solih seperti Mas Idris. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali, makanya awal tadi sudah saya sampaikan, saya mengundang Bunda Atin ini karena banyak inspirasi dari beliau. Masya Allah. Baik Bunda, ini waktunya kurang 13 menit lagi ya. Ada yang bertanya lagi dari Umu Barok. Izin bertanya Bunda Atin, saya bingung harus mulai dari mana karena saya tidak suka membaca dari kecil dan putra-putri saya udah dewasa usia 25 dan 20 tahun. Untuk yang 6 tahun ini saya harus bagaimana untuk memulainya? Mungkin memulai untuk mencintai buku itu ya Bunda Atin ya. Masya Allah ya. Silakan Bunda Atin. Ini pengalamannya sudah lebih banyak dari saya ini berarti ya. Nah, untuk memulainya ya, biasanya ada pepatah mengatakan mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari yang terkecil. Nah, mulai dari diri sendiri bagaimana ya kita sebagai orang tua? Yuk kita paksa diri kita untuk cinta membaca. Saya sebenarnya punya teman, dia juga nggak suka baca, tapi ketika punya anak, dia memaksa dirinya untuk mau membaca. Paling tidak kita membacakan buku untuk Ananda. Ya, meskipun mungkin Bunda aku nggak suka, aku tuh suka membaca resep-resep Bunda. Boleh nanti. Tapi kita harus menyisihkan waktu untuk membacakan buku kepada Ananda. Usia 6 tahun belum terlambat. Ya, paling enggak buku apa yang ada di rumah ya. Jadi mulai saat ini tidak boleh ditunda besok ya. Karena menunda besok pasti akan ada besok dan besoknya lagi. Saat ini langsung. Nah, langsung diajak, Dek, kita punya buku apa ya, Dek? Nah, dilihat. Coba sih buku ini apa? Nah, buku misalkan saya ambil acak begini aja, Bunda. Nah, ini ada buku gambar kucing ya. Adik kan belum bisa baca, tapi adik itu hafal isi buku ini. Nah, dari buku-buku yang seperti ini loh, cuma ada satu kata ya. Kan ini ada Inggris dan Indonesia, cuma ada satu kata, kucing bisa tidur. Nah, ketika saya ambil acak begini aja, adik sudah tahu. Dek, ini gambar apa? Buku apa? Kucing. Apa aja sih Dek isinya? Kucing bisa bobok, kucing bisa lompat, kucing bisa mengeong. Gitu Ananda sudah neritil ya, bahasa Jawanya sudah neritil bercerita. Jadi itu dimulai dari sekarang ya, Umu. Terus apalagi ya, itu tadi untuk agar dia senang ya, dimulai saat ini dan istiqomah. Bisa dimulai pas. Ini paksaan ya, itu challenge-nya Bunda Diana. Nah, memaksa diri sendiri untuk membiasakan membaca buku untuk Ananda yang usia 6 tahun. Dan nanti dapat hadiah pula, kata Bunda Diana, yang memenuhi kriteria tentunya ya. Wih, ini kesempatan emas tidak boleh dilewatkan ya. Insya Allah itu jangan ditunda lagi ya. Bukunya kalau bisa ya jangan buku yang tebal-tebal, yang banyak gambarnya. Kalau dari Sigma tadi seperti Balita Berakhlak Mulia. Nah, ini menarik sekali gambarnya. Ini pun adik itu hafal. Di sini kan ada gambar banyak. Hafal, ini ada Pak Ustadz, ada kucing, Gagah, Ayu, adik, ayah. Hafal. Itu karena apa? Karena biasa ya. Insya Allah itu Bunda Diana. Ya, terima kasih Bunda Atin. Masya Allah pencerahannya. Bicara tentang hobi membaca gitu ya. Kalau Bunda Atin tuh memang
kayak bawaan sejak lahir ya, jadi sampai maharnya aja buku gitu ya. Nah ini kalau beda dengan saya, jadi saya akui dulu itu tidak terlalu suka membaca, tetapi kemudian ketika kuliah saya bertemu dengan teman-teman yang hobinya beli buku, hobinya membaca gitu ya, jadi saya tertantang dan kemudian saya belajar gitu ya, belajar yang intinya kemudian saya pingin ketika punya anak nanti anak saya itu cinta buku, cinta baca seperti itu. Dan akhirnya itu saya lakukan gitu ya. Jadi sejak bayi masih bayi merah gitu ya, saya sudah kenalkan dengan buku yang tipis-tipis itu. Jadi ketika si anak pertama saya itu waktu tengah malam ngelilir gitu ya, minta nenen gitu ya. Ya saya kasih ASI sambil saya bacakan buku. Saya kasih ASI entah kapan, kemudian saya juga seperti itu. Pokoknya senantiasa saya dekatkan dengan buku. Sampai kadang majalah saya itu jadi korban gitu. Sampai sobek-sobek semua ya, tidak berupa kalau menurut saya seperti itu. Dan alhamdulillah kemudian ini berpengaruh kemudian ya dia juga suka membaca seperti itu, dan ini juga saya tularkan ke adiknya gitu. Adiknya itu pernah ya pada suatu malam gitu ya, ketika dia sudah tidur duluan, nah tiba-tiba itu ngelilir karena merasa belum dibacakan buku itu, dia langsung kayak minta dibacakan buku, dan itu dalam kondisi yang belum sadar, belum sepenuhnya on gitu ya. Dia minta dibacakan buku, dan itu ternyata sampai saat ini di usia dia sudah kelas 4 SD, yang anak kedua saya ini setiap malam itu meminta saya, menodong saya, sampai kadang saya sendiri yang ngantuk gitu ya, tapi tetap diminta gitu, ayo bacakan buku seperti itu. Dan ternyata ini memang butuh kesabaran kita sebagai orang tua gitu nggih. Kalau misalnya anaknya memang belum suka membaca sendiri, ya kita harus membiasakan kita yang bersabar untuk membacakan seperti itu. Makanya tantangan ini sangat ayo kita sama-sama jalankan seperti itu. Kita butuh komunitas yang saling menguatkan. Bagaimana itu tadi istiqomah membacakan buku. Dan ini kalau ada pertanyaan tadi, apakah bukunya, sebentar saya apa dalam membacakan buku harus sama judulnya? Tidak. Jadi bebas ya Ayah Bunda, kita mau membacakan buku apa aja bebas, tidak juga harus dari buku-buku dari Sigma Jaya Insani yang sudah disampaikan oleh Bunda Atin, tidak. Jadi bebas, kalau Ayah Bunda punya buku apa di rumah, silahkan dibacakan. Tetapi kalau tadi dari pengalaman Bunda Atin, tentunya dengan membacakan kisah, bukan cerita gitu ya, itu efeknya akan lebih luar biasa karena kita memberikan teladan yang real, yaitu siapa? Rasulullah, para sahabat Rasulullah, para nabi seperti itu. Itu teladan-teladan real yang harus memang kita kenalkan kepada putra-putri kita. Seperti itu. Insya Allah waktunya sudah menunjukkan pukul kurang 6 menit lagi. Sudah atau mau Bunda Atin mungkin mau menyampaikan closing statement ya untuk menguatkan kita. Nggih, terima kasih Bunda Dea. Bener Bunda Diana ya, kita butuh komunitas untuk saling menguatkan ya. Jadi misalkan ada yang satunya lagi lowbat, ada yang mengecas begitu. Nah, ini saya saya rasakan ketika saya bergabung dengan komunitas cinta anak ya. Jadi insya Allah di sini semuanya adalah para pejuang literasi ya, khususnya pejuang siroh. Nah, insya Allah itu dari saya untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Saya ingat mungkin di Kulwap ya, di Kulwap sudah pernah saya sampaikan. Saya itu terniang-niang perkataan bapak saya. Jadi bapak saya itu dulu saya rasa otoriter sekali. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. TV aja ditulisi, karena bapak itu kerja di Surabaya. TV itu ditulisi sama kertas putih gitu, terus diberdirikan di atas. Tidak boleh menonton televisi sebelum jam 7:30 atau jam 7 gitu. Intinya habis isya. TTD bapak begitu. Dan bedanya anak zaman sekarang sama zaman dulu, dengan tulisan bapak saja lo takut. Ya, enggak berani, meskipun tuh bapak enggak lihat loh. Ya, bapak ada di Surabaya. Tapi kita sudah takut. Nah, kenapa sih kok bapak melarang ini, bapak melarang itu? Kata bapak begini, ayah bunda semua. Lapo sendo? Kok ngene gak oleh, ngono gak oleh gitu ya. Soalnya bapak iku loh, bahasa Indonesia aja ya, karena dari Malaysia takutnya nanti nggak tahu bahasa Jawa. Kenapa sih kok bapak itu kalian ini nggak boleh, itu nggak boleh? Soalnya karena bapak itu loh pernah
ikut pengajian dan kiainya itu bilang, ketika nanti anak kamu masuk neraka, nah, anak kamu tidak akan ikhlas, tidak akan rela, tidak akan mau ketika kaki kanannya tidak menginjak kepala ayahnya, kaki kirinya tidak menginjak kepala ibunya. Jadi kaki kanan kiri itu menginjak kepala ayah dan bundanya. Nauzubillah, summa nauzubillah ya ayah bunda. Jadi anak kita itu adalah investasi akhirat yang bisa menyelamatkan kita dari neraka atau bahkan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka mungkin ini ya, kita duduk di sini ini selama hampir kurang lebih 2 jam itu adalah mungkin salah satu ikhtiar kita untuk membersamai anak-anak kita. Bagaimana sih anak-anak kita nanti bisa mempunyai karakter yang mulia, ya, yang menjadi anak yang solih, yang sehingga nantinya bisa menjadi amal jariah. Karena doa anak yang solih itu adalah salah satu dari 3 perkara yang amalannya tidak terputus meskipun kita telah meninggal. Masa anak kita bisa mendoakan kita kalau anak kita tidak solih, anak kita tidak punya akhlak yang mulia? Tentu tidak. Kiriman dosa mungkin iya. Maka itu nauzubillah, summa nauzubillah. Ya ayah bunda, insya Allah itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, masih banyak belajar lagi ya. Dan semangat berkisah mulai hari ini. Jadi satu lagi, dengan kita sering berkisah itu kita akan dirindukan sama anak kita. Mas tuh kalau pulang mondok ternyata, Mas nggak kangen dikeloni bunda? Enggak, sudah besar kok dikeloni bunda gitu. Tapi apa yang dikangeni? Ternyata dibacakan buku. Jadi rebutan sama adik, masnya ambil judul, adiknya ambil judul. Loh, mas tuh loh dek kangen dikisahi bunda, kangen dibacakan buku bunda. Adik kan sudah setiap hari gitu. Jadi kita ada selalu di dalam hati anak kita, menjadi kerinduan tersendiri karena kita sering bertutur kisah. Insya Allah itu Bunda Diana, terima kasih. Terima kasih kembali Bunda Atin, Masya Allah luar biasa ilmunya pada hari ini. Bagaimana ayah bunda? Apakah sudah mendapatkan banyak insight yang didapatkan dari Bunda Atin, banyak inspirasi? Insya Allah semua mendapatkan banyak inspirasi dari Bunda Atin, ge. Jadi sekali lagi ayah bunda, program KCA atau program orang tua berkisah atau membacakan buku untuk anak ini insya Allah akan kita lakukan selama 30 hari. Bukunya bebas, yang ada di rumah boleh, dan insya Allah nanti akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan reward ya bagi yang beruntung gitu ya dari komunitas cinta anak. Insya Allah seperti itu. Insya Allah tidak ada ilmu yang terpuaskan dalam waktu sebentar. Maka kita harus senantiasa belajar seperti itu. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dalam kesempatan yang insya Allah dalam kondisi yang insya Allah lebih baik. Saya haturkan atas kehadiran ayah bunda, jazakumullah khairan katsiran. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi monggo yang mau ikut program ini boleh nanti meninggalkan nomor WA di chat box, dan silahkan admin dari Komunitas Cinta Anak juga meninggalkan nomor WA yang nanti bisa dihubungi oleh ayah bunda yang menginginkan bergabung dalam program 30 hari orang tua membacakan buku. Insya Allah itu mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ayah bunda semua. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kami selaku penyelenggara acara. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu Bunda Atin ya biasanya ya? Boleh. Monggo boleh yang berkenan on kamera, silahkan. Nanti kita akan foto bersama sebagai dokumentasi bahwa kita sudah menghadiri acara ini, dan semoga ini menjadi amalan yang menjadi pemberat timbangan akhirat kelak. Jadi silahkan admin dibantu untuk foto. Bunda. Ya deh, Miss Linda bawa buku, saya juga bawa. Ya. Siap.
baik saya screenshot di layar pertama. Aksen boleh membawa buku atau boleh apa ya, bebas gayanya. Ada yang bawa buku juga. Yuk, yang punya buku boleh dibawa ya. Masya Allah. Oke. Lanjut ke layar kedua, tetap semangat. Masya Allah, semangat semua, buka kamera. Luar biasa. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Seperti itu ya Ayah Bunda ya. Kita saling menguatkan untuk menghadirkan generasi emas Indonesia. Lah ini momennya 17 Agustus ya, berarti kita harus semangat ya untuk Indonesia yang lebih baik ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Amin amin Allahumma amin. Oke, monggo silahkan yang mau meninggalkan room ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi dari Ayah Bunda semua. Matur nuwun izin Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Iya, Bunda.